Baik, pada sore hari ini kita berkumpul di sini guna untuk melakukan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga Dinas Kesehatan P2K2. Nah, materi kita sore hari ini dampak negatif kekerasan pada anak. Ada dua dampak kekerasan negatif pada anak. Yang pertama, dampak fisik. Yang kedua, dampak non fisik. Dampak fisik di sini, yang pertama, anak menjadi pemarah. Dia lari bohong, Pak. Anak menjadi pemarah. Kalau orang tua melakukan kekerasan pada anak, maka dampak fisiknya anak menjadi seorang pemarah. Yang kedua, anak menjadi agresif. Dampak non fisiknya, anak menjadi tidak percaya diri. Itu percaya diri anak. Itu dampak non fisik kekerasan dari orang tua. Yang kedua, anak sulit konsentrasi dalam belajar. Nah, itu tadi kedua dampak negatif kekerasan pada anak, dampak fisik dan non fisik. Saya mau tanyakan kepada ibu-ibu pengalaman sehari-hari ibu waktu memberikan kekerasan kepada anak. Sebutkan satu contoh. Misalnya anak menjadi pemarah. Contoh nampaknya saya mungkin pengalaman kalau anak tidak dikasih uang oleh ibu, pasti anak itu marah. Berarti itu adalah dampak fisik seorang anak. Anak menjadi pemarah. Mungkin ada yang lain dari dampak non fisiknya. Anak menjadi tidak percaya diri. Ada pertanyaan? Pertanyaan sedikit, Pak Petugas. Kadang sebagian anak itu kalau tidak misalnya dilakukan kekerasan itu, sebagian anak itu tidak patuh akan perintah orang tua. Jadi salah satu alternatifnya itu orang tua itu memukul atau ada tindakan kekerasan kepada anaknya supaya anaknya itu segera melakukan apa yang diminta orang tuanya. Nah, mungkin itu adalah contoh dari dampak kekerasan pada anak, dampak non fisiknya. Anak menjadi tidak percaya diri. Terima kasih Pak Petugas atas jawabannya. Nah, dari kesimpulan dampak negatif kekerasan pada anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Nah, dampak dari keseluruhan dampak fisik dan non fisik, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Misalnya begini, anak dikte, itu yang hari-hari itu yang pakai cara kekerasan. Nah, otomatis anak itu menganggap
kalau dia kelak dewasa menganggap ini ribuan harta berarti hal yang wajar. Misalnya ribuan harta gitu, hal yang wajar. Karena itu adalah dampak fisik dari tindakan seorang ayah itu kepada anak, dampak kekerasannya. Nah, ini kesimpulan dari dampak fisik dan non fisiknya. Dari dampak negatif kekerasan pada anak ini mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan sedikit itu, bagaimana itu cara menanggulangi kekerasan pada anak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ibu ini, Ibu Yati ini, karena saya yakin ibu-ibu punya pengalaman dalam mengatasi apa tadi? Cara menanggulangi Kekerasan pada anak. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab cara apa tadi? Menanggulangi. Nah, mungkin cara yang terbaik adalah memberikan jeda. Iya. Baik, terima kasih. Saya mau Ibu Yati coba ulangi lagi pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya tadi sesuai materi yang Pak Petugas jelaskan tadi itu, dampak negatif kekerasan pada anak. Yang ingin saya tanyakan itu cara menanggulangi kekerasan pada anak kita sebagai orang tua, caranya bagaimana? Ya, mungkin ada ibu-ibu yang bisa menjawab karena saya yakin ibu-ibu punya pengalaman dalam mendidik anak. Menurut saya Pak Petugas, kalau ada pasal marah, hati saja dikembang terhadap anak ya. Baik, itu adalah jawaban yang luar biasa dari Ibu Mama Gin. Terima kasih Mama Gin atas jawabannya. Mungkin dari ibu ada yang lain menjelaskan apa tadi? Cara menanggulangi kekerasan pada anak. Bagaimana kalau kita merayu dia pelan-pelan? Mungkin hatinya rasa apa namanya? Pokoknya seperti itulah. Kita rayu dia pelan-pelan, kita peluk dia, kita gendong dia, ya hatinya. Baik, terima kasih kepada Mama Christine. Baik. Dari dampak negatif kekerasan pada anak, kita lanjut. Yang kedua itu cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Anak kue ibu umur 2 tahun, berarti umur bisa 1 tahun 8 bulan ke bawah. Yang pertama itu membuat lingkungan aman bagi anak. Yang kedua itu membatasi anak menonton TV. Yang ketiga mengalihkan perhatian anak. Yang keempat menjelaskan akibat perilaku buruk. Itu adalah cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Yang pertama tadi membuat lingkungan aman bagi anak. Mungkin ada yang bertanya apa membuat lingkungan aman bagi anak. Pertanyaan contoh lingkungan yang aman bagi anak 2 tahun itu seperti apa? Baik, contohnya begini. Misalnya pekerjaan di dapur misalnya. Bagaimana
seorang ibu itu memberikan kesempatan anak, misalnya memberikan kesempatan anak untuk memasak, mencuci piring. Nah itu ya, nah itu contoh dari membuat lingkungan aman bagi anak, memberikan dia kesempatan untuk melatih kerja, khususnya hal-hal yang seharian ibu lakukan. Yang kedua itu membatasi anak nonton TV. Nah, di sini orang tua harus membatasi anak menonton TV. Misalnya ada ya itu contohnya. Kemudian ada jadwal khusus untuk anak untuk menonton TV. Jangan menonton dari pagi sampai malam. Harus ada waktunya. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk tidur, harus ada waktu roster khusus lah dari orang tua. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Kemudian yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk. Mungkin ada yang bertanya di sini dari menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Harus sopan. Nah, menjelaskan akibat perilaku buruk ini maksudnya begini. Misalkan kita lanjut lagi menjelaskan akibat perilaku buruk. Nah, contohnya di sini, misalkan seorang anak kalau bermain sampai larut malam. Nah, kita sebagai orang tua kita menjelaskan begini. Misalkan, nak, kalau bermain tidak boleh sampai larut malam. ya tidak boleh sampai larut malam. Harus kita jelaskan begitu. Dampaknya apa? Ya itu. Nah itu adalah dampaknya. Dari empat dampak ini. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak, membatasi anak menonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat perilaku buruk. Mungkin ada yang bertanya dari empat cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Mungkin ada yang bertanya di sini, atau mungkin ada yang menjelaskan lebih rinci dari cara mengurangi anak usia di bawah 2 tahun. Kalau anak usia di bawah 2 tahun, dia usia melihat dan merekam bagaimana perilaku orang tua, dia ikut. Bagaimana pembicaraan orang tua, dia ikut. Ketika orang tuanya itu berlaku buruk, maka dia ikut jadi orang buruk. Ketika orang tuanya berbicara buruk, maka dia ikut, dia rekam menjadi berbicara buruk. Baik. Itu hal yang negatif. Yang positifnya, ketika anak di bawah usia 2 tahun, maka berhati-hatilah bapak dan mamanya untuk mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan pertumbuhannya dia. Berhati-hatilah perilaku agar dia bisa mengikuti perilaku yang baik.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rufinus. Mungkin penjelasan dari Bapak Rufinus tadi adalah kesimpulan dari sesi 2 ini adalah dampak negatif kekerasan pada anak. Mungkin kesimpulannya tadi, anak anggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Misalnya kalau orang tuanya marah dalam mendidik anak pakai kekerasan, mungkin kesimpulannya adalah anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Gue dapat kekerasan fisik ya, Bu. Anak akan melakukan kekerasan pada temannya. Nah, ini adalah contohnya dari video dari mengalihkan perhatian anak. Mengalihkan perhatian anak, tidak buruk. Supaya anak yang tadi yang mau membeli jajan, kita mengalihkan perhatiannya supaya dia berbohong. Itulah cara mengatasi perilaku buruk anak. Video yang ini adalah membuat lingkungan aman dan nyaman. Bagaimana kerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh seorang ibu memberikan kesempatan anak untuk menirunya. Misalnya kalau cuci baju, ada kesempatan dia cuci bajunya. Nah, di sini adalah bagaimana peran seorang orang tua mengasuh anak dalam kegiatan sehari-hari dengan bermain bersama anak. Di sini juga penting seorang ayah untuk sama-sama mendidik anak. Saya mengenai ini. Apalagi di nikahannya kan yang nyambung di sekolah. Dari beberapa video ini adalah video dari sesi 2 dampak negatif kekerasan pada anak. Baik, terima kasih atas kunjungan dari Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini, di mana sama-sama
melakukan pertemuan meningkatkan kapasitas keluarga. Kita akan melanjutkan sesi berikut, yaitu sesi 3 pada minggu selanjutnya.